program waktu kita waktu itu ini. Udah nampak? Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi sebelum kita rombak program ini, kita ganti dulu namanya dengan nama yang baru, supaya kalau ada pun nanti yang salah, jangan semua hilang. Nah, jadi kalau kalian lihat di layar itu ada tanggal, ada waktu. Ini waktu ini yang kita set yang salah-salah itunya ini. Kita tidak perlu kalender yang atas. Ini kita hapus dulu. Kita perlu waktunya saja. Kemudian berikutnya ini kan untuk tempat setting menit ini. Jadi kita perlu setting menit dan setting jam. Jadi ini kita copy ini supaya nanti dua-dua kita nampak dulu. Setting jamnya duluan kolom 12, lalu setting menitnya di kolom 15 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian tombol kita waktu itu kita pakai tombol 1 dan tombol 2 serta tombol 4 untuk setting. Nah, jadi kita ulangi sekali lagi, kalau ini jangan kita ganggu, tapi ini sudah bisa kita isi dengan jam. Tapi kita buat dulu programnya. Kita tambah di sini. Karena yang ini 1, 2 untuk menit, kita buatkan copy program ini ke bawahnya, kemudian ganti 1, 2, lalu ini 3 dan 4. Oh, tadi udah 4 itu berarti 5 lah ini, atau 0, karena di sana tombolnya cuma 5, berarti ini tombol 0 ini. Nah, kalau 0 ya. Sekarang di sini kan menit ini. Sekarang ini kita ganti dengan jam. Kemudian jam ditambah. Jam kan tidak boleh lebih dari 24. Jadi di sini lebih dari 23, jam kembali 0. Nah, kemudian di sini jam juga kita buat. Kemudian jam dikurang-kurang. Jam tidak mungkin lebih kecil daripada 0. Nah, begitu dia. Kemudian kita perbaiki sekali lagi yang tadi. Ini seharusnya kolom 14. Ini kolom 14. Kemudian di sini kan sudah kita definisikan ini menit sama dengan 0. Di sini harus juga kita tambah bahwa jam juga mulainya 0. Nah, kemudian yang ini, yang angka 9, ini kita ganti jam. Kayak gitu. Sekarang kita coba dulu. Nah, kita coba dulu program ini. Saya lihat dulu. Arduino Nano ganti dengan Arduino Uno. Kemudian komunikasi port 7. Nah, lalu kita kirim.
Nah, sekarang sudah kita lihat di sana. Coba kita tekan tombol. Kalian perhatikan saya tekan tombol. Nah, ini untuk menit ini. Nah, lalu kalau yang ini untuk jam. Sekarang jam di komputer saya jam 2, berarti jam 14 lah itu. Kita set di sini jam 14. Kemudian menitnya di komputer saya 11. Nah, kita coba lah ini. Lewat 10 lah setting. Nah, kita lihat sekarang di sebelah kiri jam 14.01 30 menit 30 detik. Nah, jadi angkanya agak kacau ini menitnya, kita ganti menitnya. Banyak lompat-lompat dia. Kemungkinan angkanya nggak bagus penampilan menit ini di atas. Nanti kita periksa kemungkinan di sini. Ini menit berada di 14.1. Ini menit 14.1 juga sama. Ini jam berada di 12.1. Jam di 12.1. Seharusnya dia tidak berubah, cuman saja sana kan 2 digit dia, ini kadang-kadang 1 digit kan keluar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting setting waktunya sudah berhasil. Nah, lalu berikutnya program ini akan memeriksa setiap saat. Nah, jadi yang ini kita biarkan aja di sini dulu. Dia akan memeriksa. Kita buatlah misalnya jam 6 pagi. Jam berapa ya? Jam 6 pagi lah. Jam 6. Jadi kita buat ini pun kita tambah satu lagi. Jam, menit, dan detik. Supaya lengkap variabelnya. Kemudian di sini kita buat perintah. Kita periksa. Nah, ya, jam diambil dari dt titik hour. Kemudian menit diambil dari dt minute. Kemudian detik diambil dari dt second. Nah, kemudian di sini kita buat jika dikurung. Ini salah. Nah, ini jika jam sama dengan malam, kita buatlah jam 7 malam, jam 19. Kemudian dan menit sama dengan 0, artinya pas jam 19, dan detik juga sama dengan 0. Kenapa kita buat seperti ini? Karena nanti kalau menitnya saja 0, detiknya kan bisa 0 sampai 59. Nah, kalau itu terjadi, kita tuliskan dulu di layar suatu tulisan membuktikan bahwa pekerjaan kita itu benar gitu. Nah, sini kita buat 00. Kemudian tulislah di layar itu malam. Nah, kayak gitu. Jadi nanti waktu kita set jamnya sampai jam 19.00, dia akan muncul malam. Nah, jadi sekarang kita kirim ini ke Arduino.
Nah itu nampak 71 di sana, itu bukan jam menit 71 itu, tapi menit 01-nya sebenarnya, itu 7-nya udah tertimpa yang lama. Tapi kita nggak perlu, nanti kita atur supaya cantik. Ada cara untuk membuat dia 2 digit. Ini dia bilang redefinition, berarti udah 2 kali detik dibuat. Oh, sudah ada 2 kali. Jadi kita hapus. Tadi saya pikir ini belum ada. Rupanya di sini ada detik ini. Saya pindahkan aja ke bawah supaya nampak dia satu daerah. Baru kirim lagi. Nah, sudah masuk seperti ini. Kita setting dulu jamnya sampai jam 18. Nah, ini kayaknya nggak jalan ini, kenapa? Karena jam sudah kita isi di atas di sini. Maunya ini dibuat lagi dengan nama yang baru, jam sama menit ini seperti ini aja lah, karena dia sama variabel itu, dia anggap yang itu juga. Nah, jadi supaya beda dia, kita buat seperti yang ini. Jadi jam garis di bawah dan menit garis. Karena detiknya enggaknya kita ganggu, biarkan aja. Kita kembalikan ke sana. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini itu di dalam membuat program kadang-kadang baru ketahuan. Ya, kita tes. Sekarang kita atur jam ini menjadi jam 18. Nah, lalu menitnya kita atur supaya dia jangan jauh kali, 57 kayak gitu, entah. Ini menit ini kurasa ada kesalahan ini. Karena di sana angkanya aneh-aneh keluar itu. 54. Cobalah kita set. Salah angka. Sekarang jam 18:49. Berarti ada 11 menit lagi. Tunggu saya lihat dulu program ini apa yang bikin salah menit. Kenapa dia lompat menjadi banyak-banyak dia sekali lompat gitu. Jadi terlalu banyak dia sekali lompat. Saya buatlah di sini delay 50 milisecond. Karena ada kemungkinan dia membaca itu sampai beberapa kali. Begitu juga yang ini, sewaktu nambah atau mengurangi, dia mengurangi beberapa kali. Itu sebenarnya sudah 59 dekat itu kan, tapi lihatlah sekali ini.
Mudah-mudahan sempat kita lihat dia. Nah, sekarang itu jam 14 kembali nih. Jam 14 21 menit. Nah, kita setting sekarang ini jamnya menjadi jam 18. Jam 18. Lalu menitnya 45, 56. Udahlah pas lah itu. Nah, sini 61 masuk. Saya pun heran ini melihatnya ini. Kenapa seperti yang ini dia? Saya kira format penulisan ini tidak pas. Bergeser dia. Karena nanti berubah di angka yang saya mau membuat penghapus layar di sini karena kemungkinan layarnya tidak terhapus sehingga angka yang keluar bertumpuk-tumpuk dia. Jadi 01 nampak 81 kayak gitu. Coba sekali ini. Jadi dibersihkan layarnya tiap setengah detik begitu. Nah, ini kenapa selalu jadi 14.23? Karena ada di atas ini perintah setting yang ini, set date ini. Jadi setiap kita masuk ke program, dia set date sesuai dengan sekarang. Nah, kita coba lagi yang ini, sekali lagi. Itu memang nggak bagus tampilan ini. Makanya tadi aneh-aneh keluar. Mana salahnya ini? 14.1 menit. Cobalah kurangilah yang ini ke tempat yang lebih ke kiri, ke 13.1. Ini ke 13 juga. Kemudian jam saya turunkan ke 10. Kurasa masih nampaknya itu 10 supaya ada renggang sedikit. Nah, baru kirim lagi. Ya, selesai. Sekarang kita atur menitnya.
Wah, nggak bisa di-setel sekali ini, nggak tahu kenapa ini. Kita atur dari sini aja supaya jangan terlalu lama kita ngutak-ngatik itu. Ini saya matikan yang ini, kemudian ini saya atur jam 19, ini ganti dengan 18, kemudian ini saya ganti dengan 58, sehingga kita hanya menunggu 2 menit, 59 lah, 59, menunggu 1 menit akan muncul tulisan malam. Nah, seperti itu. Kita coba, karena keypadnya aku tengok itu agak terganggu itu. Nanti saya periksa lagi dulu apa yang menyebabkan keypad jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kan 18.59, 5 detik. Begitu nanti detiknya 0, berarti udah jam 19. Setelah itu akan muncul tulisan di atas malam. Nah, cuman yang ini harusnya dihapus juga yang ini, karena sekali aja nanti nampak malamnya hilang dia gitu. Langsung clear dia. Ada 20 detik itu, kita tunggulah dulu sebentar, nanti nampaknya ada malamnya itu. Karena kalau saya kirim program sekarang kan udah terlalu rapat waktunya. Nah, ada malam di atas. Nah, sekarang kita ganti lagi. Nah, kita ganti lagi di sini programnya siang gitu. Kita tulis di sini di tempat yang ke kanan sedikit, kolom 8 gitu, pagi gitulah, bukan siang, pagi. Nah, ini malam kayak gitu. Ini paginya kita buat jam 5.30. Nah, sama dengan 5, kemudian menitnya 30. Itu sudah dianggap terang lah, itu nggak perlu lagi hidup lampu. Jam 5.30. Jadi untuk membuktikannya kita set waktu di sini 05, kemudian di sini 29. Nah, jadi kalau 29 situ kita tunggu 1 menit, dia akan menjadi 5.30 dan harus ada tulisan muncul di atas pagi. Nah, sekarang itu sudah jam 5.29, 12 detik, 13 detik. Pada saat nanti jam 5.30 ada tulisan pagi di atas. Pagi. Nah, jadi udah bisa kita set dia pagi dan malam. Perlu kita menghidupkan dan mematikan relay. Jadi di sini ada relay 1, relay 2 itu, yang ini kita copy ke situ. Kalau sudah pagi dimatikan. Nah, kayak gitu. Kalau malam dihidupkan.
Yang ini ganti dengan high. Nah, jadi berikutnya sudah jadi yang ini, kita akan pasang lampunya. Mula-mula kita buat waktu ini ya segini aja, kan kita anggap dia malam, pagi-pagi mati. Jadi sekali ini saya cokkan dulu lampunya ke listrik. Nampak kalian ya nanti terang lampunya di samping. Nah, ini ke samping dia, ini lampunya ini. Jadi saya kirim dulu ke Arduino, karena kalau tunggu ya, aduh salah ini. Sini seharusnya saya set dulu high dulu supaya nyala lampunya duluan. Kalau enggak nanti kan mati juga, sama aja. Saya buat dulu high, begitu saya cokkan ke listrik dia menyala. Kemudian sampai pagi dia mati. Nah, begitu. Kita tes. Ini harus kita ulangi karena yang tadinya ini kita perbaiki dulu. Yang ini belum diperbaiki tadi. Lalu kemungkinan sinarnya akan agak silau. Mungkin nanti tidak nampak kali tulisan ini lagi di layar kalian. Tapi cobalah. Nah, nyala dia. Ya, nampaknya tulisan itu ya kan. 529 agak redup. Kita tunggulah dia nanti 5.30 mati dia. Ya, sudah pagi mati lampu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tes lagi yang untuk malam. Ini kita buat low. Artinya dari tadi mati lampu karena siang dia. Kemudian yang ini kita ganti angkanya menjadi 18.59. Nah, supaya jangan lama kali kita nunggu, ini kita bikinlah 30 detik. Nah, jadi nanti pada saat sudah pas jam 19, maka lampunya nanti akan mati. Jadi begitu nanti Arduino-nya hidup, lampu akan menyala. Lampu mati. Lampu mati ya, mati dia. Nah, berikutnya kita lihat. Sekarang lampu mati, nanti keluar tulisan malam. Yang ini lampu hidup. Ya, 19 malam. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang udah jadilah lampu teras ini mati dan hidup sesuai dengan waktu yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita tidak mau pakai keypad, ini aja kita aktifkan. Ini matikan. Nanti dia set date dan time sesuai dengan waktu sekarang. Dia mati dan hidup sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kadang-kadang setelah sebulan dipakai, ini waktunya bergeser. Kembali ke layar monitor.